Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Abdul Malikul Mulki dan di sebelah saya ada teman saya. Nama saya Ahmad Ipai Harahap. Baiklah, di video ini kita akan membahas contoh dampak positif dan negatif dari IPTEK terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dampak positifnya yaitu sila ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga dalam proses IPTEK tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Sedangkan menurut pendapat saya, contoh dampak positif dari perkembangan IPTEK dari sila ketuhanan Yang Maha Esa ialah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang lebih dikenal dengan teknologi cloning di dalam ilmu kesehatan atau biologi. Dan menurut saya di sini ada dampak negatif dari IPTEK, yaitu contohnya pengembangan IPTEK dapat mengakibatkan hubungan manusia kepada Tuhan semakin berkurang karena lalai dalam kehidupan berteknologi. Adapun menurut pendapat saya tentang dampak perkembangan teknologi IPTEK ini, dampak negatifnya ialah di mana teknologi yang diciptakan pada ilmu biologi pada dampak positif tadi menuai beberapa kontroversi, yang diantaranya persoalan ini terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh positif dari nilai IPTEK-nya ialah sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang, agar bisa mensejahterakan manusia. Sedangkan menurut saya, untuk dampak positif dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini ialah memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersifat beradab, yang dimana hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral akan mengembangkan IPTEK yang didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia, yang dimana IPTEK juga dapat menghilangkan sifat kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Di sini juga ada contoh negatifnya dari IPTEK terhadap nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu munculnya saling bully atau mengejek satu sama lain, baik tentang agama, ras, suku, adat dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial maupun media massa atau sosmed. Adapun dampak negatif dari sila kedua ini ialah munculnya sifat kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan di antara manusia atau warga masyarakat, yang dimana sifat ini tidak harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di sini ada sila persatuan Indonesia. Di sini ada nilai positif dari IPTEK, contohnya yaitu sila ini mengingatkan agar pengembangan IPTEK ditunjukkan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkatkan dengan adanya kemajuan IPTEK. Sedangkan dampak positif dari sila persatuan Indonesia ialah pengembangan IPTEK diharapkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk yang dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dan di sini ada contoh negatifnya dari IPTEK terhadap
sila Persatuan Indonesia, yaitu contohnya dapat menghilangkan rasa rasionalisme akibat penyalahgunaan iptek. Sedangkan dampak negatif dari sila ketiga ialah hilangnya rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia karena penyalahan iptek yang sembarangan. Oke, di sini ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada dampak positif dari iptek. Contohnya yaitu sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Menurut pendapat saya, dampak positif dari perkembangan iptek di sila keempat ini yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mendasari pengembangan iptek secara demokratis, yang artinya setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Dan di sini ada contoh negatif dari iptek terhadap sila keempat, yaitu hilangnya rasa kekeluargaan di antara masyarakat yang dipicu oleh penyalahgunaan iptek dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dampak negatif menurut saya ialah yakni hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa menghargai kebebasan pendapat orang lain dan tidak memiliki sikap terbuka terhadap pendapat orang lain karena penyalahgunaan iptek. Dan di sini masuk ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada contoh iptek, contoh positifnya, yaitu sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Sedangkan menurut saya, contoh perkembangan iptek atau contoh dampak positif dari perkembangan iptek dalam sila kelima Pancasila, yakni contohnya adalah ditemukannya varietas bibit unggul pada Tilasari dari teknik radiasi, yang mana penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa yang diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi sehingga pada perjalanan rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Dan di sini di contoh negatifnya dari iptek terhadap nilai sila kelima, yaitu mengecilnya atau memudarnya rasa adil di antara masyarakat dan penjabat akibat penjabat penyalahgunaan iptek, contohnya korupsi atau pungli. Menurut saya dampak negatif dari sila kelima ini dari perkembangan iptek terhadap sila kelima ialah yakni kurangnya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat seperti penyediaan fasilitas yang memadai sehingga kurangnya lah tingkat bermoral di masyarakat. Ya, itulah hasil diskusi kami tentang contoh dampak positif dan negatif tentang iptek terhadap nilai-nilai Pancasila. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun ucapan, kami mohon dimaafin. Dan apabila pendapat saya kurang berkenan bagi kalian, saya mohon maaf karena hanya itu sebatas kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.